Bab 266 Panen. Lin Yun meninggalkan lembah bersama Bai Qiushui dan Gao Yu setelah meninggalkan kuda naga darah untuk mengawasi Xiao Ran dan Bu Chen. Bagaimanapun juga, Lin Yun harus menepati janjinya dan membiarkan keduanya berlutut selama 3 hari. Tentu saja, kuda naga darah dengan senang hati menegakkan hukuman ini dan memberitahu mereka konsekuensinya karena tidak jujur. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di bawah perlindungan Lin Yun dan Gao Yu, Bai Qiushui dan para pelayan ramuan dengan cepat meninggalkan hutan tulang darah. Lin Yun menangani semua masalah yang mereka hadapi, memungkinkan mereka untuk meninggalkan hutan dengan aman. Perjalanan itu lancar dan damai selain dari beberapa binatang iblis yang tidak memiliki pandangan untuk menghindari mereka. Ketika secercah fajar pertama mengintip di balik awan, Bai Qiushui mengusir semua orang untuk berbicara dengan Lin Yun secara pribadi. Saya harus berterima kasih banyak atas bantuan Anda kali ini, katanya. Bai Qiushui dipenuhi dengan rasa syukur. Bagaimanapun, perjalanan ini berbahaya dan mereka bahkan bertemu dengan kultivator pengembara tulang darah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika Lin Yun tidak bergegas kembali? Dia telah mendengar cerita tentang bagaimana para wanita disiksa sampai mati ketika mereka jatuh ke tangan kultivator pengembara tulang darah. Aku hanya melakukan bagianku. Memastikan keselamatanmu secara alami adalah tanggung jawabku sejak aku menerima misi ini. Lin Yun berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, lebih jauh lagi, saya bahkan mendapatkan 3 kantong antar ruang, yang bisa dianggap sebagai panen yang cukup besar, belum lagi saya juga memiliki kesempatan bertemu jauh di dalam lembah. Jadi, seharusnya aku yang berterima kasih pada Nona Bai karena telah membawaku kemari. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa menemukan lembah itu jika bukan karena Bai Qiushui. Kata-katanya membuat Bai Qiushui penasaran, jadi dia bertanya, apakah Anda memiliki panen yang kaya di dalam lembah? Itu benar. Nona Bai, Anda telah melakukan penelitian tentang tumbuhan, tetapi apakah Anda tahu tentang bunga? Aku tahu 1 atau 2 hal tentang mereka. Anda bisa menjelaskannya dan saya akan melihat apakah saya mengetahuinya, jawab Bai Qiushui dengan rendah hati. Lin Yun kemudian menggambarkan bunga mawar darah tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia melewatkan beberapa detail tertentu seperti harimau emas dan transkrip. Jiwa mimpi. Wajah Bai Qiushui berubah ketika dia mendengar cerita Lin Yun. Dia segera bertanya, di mana bunga itu sekarang? Itu menyatu dengan pedangku. Lin Yun mengeluarkan pedang pemakaman bunga dan menunjukkannya kepada Bai Qiushui. Keterus-terangan Lin Yun membuat Bai Qiushui malu, membuatnya tersenyum dan berkata, Tuan Muda Lin, kamu agak terus terang. Bai Qiushui mengambil pedang pemakaman bunga, tapi tangannya jatuh saat menerimanya. Lupakan saja. Aku lebih suka tidak melihatnya, senyum Bai Qiushui pahit sambil menyerahkan pedang itu kembali. Mawar juga disebut bunga sisa pucat dan ada banyak jenis di luar sana. Tapi hanya ada satu yang bisa disebut jiwa mimpi. Itu adalah salah satu dari 10 raja di peringkat bunga. Saya tidak terkejut lagi bahwa Anda dapat memotong artefak kuasi kosmik Sue Feng. Jiwa impian? Tanya Lin Yun. Benar, itu salah satu dari 10 raja. Bunga mawar darah yang kau peroleh dikenal sebagai raja jiwa mimpi karena terlihat melamun saat mekar. Itu juga dikenal sebagai bunga yang tergila-gila. Jadi pedangmu haruslah istimewa agar jiwa mimpi jatuh cinta padanya, desah Bai Qiushui. Terima kasih atas jawabanmu. Lin Yun sekarang tahu mengapa pedang pemakaman bunga bisa melampaui artefak yang dalam. Jadi ternyata bunga mawar darah adalah salah satu dari 10 raja di antara bunga-bunga. Kita sudah keluar dari hutan tulang darah. Kalian seharusnya tidak menemui bahaya mulai sekarang, jadi mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Karena Lin Yun akhirnya menyelesaikan misinya, maka dia tidak perlu kembali ke kota awan-awan dengan Bai Qiushui. Lagi pula, perjalanan bola-balik itu memakan waktu. Sebaiknya kamu menahan diri untuk tidak datang ke tempat berbahaya seperti itu di masa depan. Jujur saja, kamu tidak perlu mengalami begitu banyak masalah dengan statusmu. Lin Yun memberikan pengingat yang ramah sebelum pergi. Dia beruntung bisa membunuh Sue Feng. Bagaimanapun, dia tidak yakin apakah dia bisa menang jika dia tidak menyempurnakan 3 inti binatang peringkat tuan di lembah. Tuan Muda Lin, Anda sudah pergi. Apa kau tidak ingin tahu tentang identitasku? Bai Qiushui bertanya pada Lin Yun sambil melihat siluetnya. Aku secara alami akan mengetahuinya jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Tapi apa gunanya mencari tahu identitasmu jika kita tidak ditakdirkan untuk bertemu lagi? Lin Yun perlahan berjalan pergi, perlahan-lahan menghilang dari pandangan Bai Qiushui. Melihat sosok Lin Yun yang menghilang,
Baikius Hui menghela nafas dalam hati dan terlihat agak kecewa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang telah dia tinggalkan akan muncul di hadapannya lagi 1 tahun kemudian. Dia ingat bagaimana dia menyelamatkan Sekte Qingyun dengan pedangnya dan meninggalkan Baikius Hui dengan emosi yang mendalam. Dia merasa bahwa nama pemuda ini suatu hari nanti akan bergema di Kekaisaran Qin besar. Lin Yun menemukan sebuah lembah terpencil setelah berpisah dari Baikius Hui dan mulai memilah-milah kantong-kantong antar ruang yang ditinggalkan oleh para kultivator pengembara. Dia pertama-tama menuangkan barang-barang dari kultivator pengembara kurus dan kultivator pengembara bermata satu. Kantung interspasial mereka memiliki banyak hal seperti pil, giok spiritual, artefak, ransum, pakaian, dan barang-barang acak lainnya. Semuanya berantakan karena barang-barang itu diperoleh dari berbagai perampokan. Tidak mungkin bagi Lin Yun untuk memilah-milah semuanya. Lin Yun hanya berfokus pada memilih batu giok spiritual, pil, dan teknik bela diri sambil mengabaikan yang lainnya. Mereka cukup kaya untuk memiliki hampir 30.000 batu giok spiritual. Tidak mungkin menemukan sebanyak ini pada murid-murid paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun menamparkan bibirnya. Itu adalah jumlah batu giok spiritual yang sangat banyak. Di masa lalu, untuk mendapatkan sebanyak ini, dia harus menghabiskan setengah bulan tanpa istirahat. Tapi dia mendapatkan sebanyak ini dengan mudah dengan membunuh 2 orang kultivator pengembara. Lin Yun senang melihat batu giok spiritual karena saat ini dia sedang bangkrut. Setelah menyimpan batu giok spiritual, dia mulai melihat-lihat teknik bela diri. Selain cakar iblis-iblis dan tinju besi api yang telah digunakan keduanya, ada beberapa teknik bela diri dari Sekte Acak yang tergeletak di sekitar. Meskipun ada banyak, tidak ada yang menarik perhatian Lin Yun. Aku seharusnya tidak mengeluh. Bagaimana saya bisa tidak senang dengan mendapatkan 30.000 giok spiritual dari 2 kentang goreng? Lin Yun tidak membutuhkan pil itu, jadi dia berencana untuk memberikannya pada kuda naga darah. Bagaimanapun, kuda naga darah memakan segalanya, termasuk racun. Tapi yang paling penting adalah kantong interspasial Sue Feng. Semua orang di peringkat pencuri besar dicari oleh Kekaisaran Qin besar karena setiap orang dari mereka telah melakukan kejahatan besar. Kepala mereka saja bernilai 50.000 batu giok spiritual. Sue Feng mungkin berada di peringkat paling bawah, tapi dia masih ada di peringkat tersebut. Ketika Lin Yun mengeluarkan kantong interspasial Sue Feng, batu giok spiritual di dalamnya menumpuk di hadapannya. Hanya dalam sekejap, tumpukan itu tumbuh menjadi ukuran yang 2 kali lebih tinggi dari Lin Yun. Berapa banyak orang yang dibunuh orang ini? Seharusnya ada setidaknya 100.000 batu giok spiritual di sini. Lin Yun menarik napas dalam-dalam saat jantungnya berdegup kencang. Dia membutuhkan sejumlah besar energi asal untuk sutra pedang Ziyuan dan sutra umur. Batu giok spiritual ini bisa menyelesaikan kebutuhannya yang mendesak akan mereka. Selain giok spiritual, ada juga banyak teknik bela diri lainnya, yang memberi Lin Yun kejutan yang menyenangkan. Ini berasal dari 4 sekte. Tebasan iblis darah. Ini seharusnya adalah teknik bela diri yang digunakan Sue Feng. Itu adalah teknik bela diri jahat yang bisa dengan sempurna memadukan aura tidak menyenangkan dan niat pedang bersama-sama. Lin Yun tidak yakin bahwa dia bisa menang melawan Sue Feng jika bukan karena 3 inti binatang peringkat tuan. Terutama karena tidak mungkin dia bisa menahan aura tidak menyenangkan Sue Feng dengan niat pedangnya. Alasan mengapa Bu Chen dan Xiaoran begitu mudah ditekan adalah karena mereka benar-benar tertekan oleh tebasan iblis darah. Itu mencegah mereka mengeluarkan lebih dari setengah kekuatan mereka. Itu adalah teknik bela diri yang kuat, yang berarti bahwa Lin Yun tidak akan bisa membunuh Sue Feng jika yang terakhir telah mencapai penguasaan yang lebih besar dengannya. Lin Yun memberikan tekanan pada genggamannya dan menghancurkan plakat itu. Yang terbaik adalah menghancurkan teknik bela diri yang begitu jahat. Jurus pertempuran Dracula. Mata Lin Yun tiba-tiba berbinar ketika dia melihat sebuah plakat giok. Itu adalah teknik bela diri pemurnian tubuh dari sekte asal primitif dan itu berada pada tingkat yang lebih tinggi dari fisik pertempuran Thunder Flame miliknya. Lin Yun sudah cemburu saat melihat Zuo Yun mengeksekusinya, jadi tatapannya mulai berubah. Tidak seperti tinju naga harimau yang tidak lengkap yang tergeletak di sekitar, jurus pertempuran Dracula adalah sesuatu yang hanya bisa dilatih oleh murid-murid sekte asal mula. Siapapun yang bukan murid sekte mereka akan mendapat masalah karena mempraktikkannya. Di sisi lain, dia tidak memiliki masalah dengan tinju naga harimau karena itu diberikan kepadanya oleh Tuan Liu Suang. Aku akan menyimpannya untuk saat ini dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya nanti. Lin Yun menyerah memikirkannya untuk saat ini dan menyimpan jurus pertempuran Dracula.
Meskipun dia iri dengan teknik ini, ada beberapa pantangan yang harus dia ingat. Kantung interspasial Sue Feng berisi 10 teknik bela diri aneh yang dimiliki oleh 4 sekte besar. Tapi selain dari jurus pertempuran Dracula, teknik-teknik itu hanyalah teknik bela diri yang mendalam. Lin Yun agak kecewa ketika dia mencari dengan seksama dan melihat bahwa tidak ada teknik bela diri spiritual. Pedang ini tidak buruk. Ini adalah artefak mendalam tingkat transenden, jadi seharusnya cukup populer. Ini adalah pil awan petir, ini adalah armor awan valet yang ditempa oleh klan kekaisaran. Ini adalah kristal darah. Sial, dia bahkan memiliki lebih dari 100 batu giok spiritual kelas 2. Mata Lin Yun melotot ketika dia melihat item di dalam kantong antar ruang. Benda-benda di dalam kantong antar ruang Sue Feng berada pada tingkat yang sama sekali baru dibandingkan dengan 2 kultivator pengembara lainnya. Bagaimanapun, Sue Feng tidak akan menyimpan sampah apapun di kantong antar ruangnya. Apapun yang bisa ditempatkan di kantong interspasial Sue Feng adalah harta karun. Lin Yun memindahkan semua harta karun itu ke dalam kantong interspasial miliknya. Dia langsung mendapatkan 130.000 batu giok spiritual, semua jenis kristal darah, artefak, dan pil. Kekayaannya meroket dari miskin menjadi kaya. Dia harus berhemat dengan sumber dayanya sebelumnya, tapi dia tidak lagi harus melakukan itu. Tidak heran Bu Chen dan Xiaoran akan berselisih dengan saya. Jadi ternyata kantong antar ruang Sue Feng berisi begitu banyak harta karun. Tatapan Lin Yun akhirnya jatuh ke topeng iblis. Topeng iblis itu diukir dengan rune spiritual yang aneh dan ditempa dengan bahan yang tidak diketahui oleh Lin Yun. Bab 267 Turbulensi Kerusuhan. Bunga Ziyuan sekarang bisa menghasilkan aura pedang setelah sutra pedang Ziyuan mencapai tahap ke-7, jadi kilau pedang yang disentakkan oleh Lin Yun sebanding dengan artefak yang dalam. Itulah yang disebut aura yang memadat menjadi pedang. Namun, bahkan itu gagal meninggalkan kerusakan pada topeng iblis, jadi Lin Yun tidak percaya bahwa tidak ada yang salah dengan topeng itu. Lin Yun mengutak-atik topeng iblis itu sebentar sebelum memakainya di wajahnya. Begitu dia memakai topeng itu, aura dan keberadaannya menghilang. Jika dia tidak menyaksikan ini secara pribadi, tidak mungkin dia akan mempercayai ini. Menarik. Ini pasti sebuah artefak kosmik. Tidak ada yang bisa mengenali saya jika saya memakainya, kata Lin Yun. Topeng itu seharusnya menjadi alasan mengapa Sue Feng bisa tetap hidup begitu lama meskipun sedang dicari. Lin Yun menyimpan topeng itu dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke kepala Sue Feng yang terpenggal. Kepala ini saja bernilai 50.000 batu giok spiritual. Dia menerima total 4 misi, mengumpulkan kristal darah, mengawal Baiqius Hui ke hutan tulang darah, membunuh Sue Feng, dan menemukan buah aliran emas yang dibutuhkan oleh tetua di Aula Pil. Mengawal Baiqius Hui dan membunuh Sue Feng adalah misi yang lebih sulit. Membunuh Sue Feng sangat sulit. Misi ini dimaksudkan untuk 10 besar di peringkat fana untuk bekerja sama, tapi Lin Yun menyelesaikannya sendiri. Dia sekarang tinggal menyisakan 1 misi lagi dan dia punya banyak waktu untuk menyelesaikannya. Sudah hampir 3 bulan sejak aku meninggalkan sekte. Aku harus menemukan buah aliran emas dengan cepat dan kembali. Misi itu berbahaya, tapi Lin Yun juga sangat diuntungkan dari misi itu. Dia membuat terobosan ke tahap keempat, sutra pedang Ziyuannya mencapai tahap ke-7, 7 langkah mendalamnya dalam penguasaan yang lebih besar, dan dia hanya memiliki 4 jurus lagi untuk dipelajari dalam tinju harimau naga. Yang paling penting, temperamen Lin Yun telah mengalami perubahan besar. Auranya lebih halus dan bawaan. Hanya dengan sekilas, dia bisa mengintimidasi para kultivator dengan kultivasi yang sama. Sekitar setengah bulan kemudian, suasana di paviliun pedang Ling Qiao semakin memanas karena pertempuran aliansi serikat yang diadakan setahun sekali akan dimulai. Paviliun pedang Ling Qiao memiliki ratusan serikat aliansi dan persaingan di antara mereka sangat ketat. Hal ini tidak berlaku untuk serikat-serikat aliansi seperti Gunung Liontin dan Persatuan Tuan-Tuan. Kedua serikat aliansi ini bisa dibilang adalah musuh bebuyutan. Ada juga beberapa serikat aliansi yang tidak terlalu terkenal, tetapi sangat kuat. Tidak seperti Persatuan Tuan-Tuan dan Gunung Liontin, serikat-serikat aliansi tersebut hanya berfokus pada kultivasi mereka dan mereka jarang melakukan kontak dengan orang lain. Bahkan, mereka jarang melakukan kontak dengan anggota aliansi serikat mereka sendiri. Aliansi Bintang Tunggal tempat Huang Fu Jingxuan berada adalah jenis aliansi serikat ini. Aliansi Bintang Tunggal tidak memiliki banyak anggota, tapi mereka tidak bisa diremehkan. Mereka adalah sekelompok orang gila yang berkultivasi kuat.
Pertempuran aliansi persatuan secara resmi diadakan oleh sekte tersebut. Itu adalah kompetisi antara banyak aliansi serikat dan berdasarkan hasilnya, setiap aliansi serikat akan menerima peringkat yang mewakili keuntungan yang bisa mereka terima dari sekte. Mereka yang bisa masuk ke dalam 10 besar akan menerima banyak hadiah dari sekte. Sedangkan bagi mereka yang sudah berada di 10 besar, jika mereka turun dari peringkat mereka, prestise aliansi serikat mereka akan sangat terpengaruh. Penurunan prestise bahkan bisa menyebabkan mereka bubar. Lagi pula, tidak ada yang mau bergabung dengan serikat aliansi yang tidak memiliki prospek. Secara alami, semua orang pasti ingin bergabung dengan salah satu yang lebih kuat. Pertempuran aliansi serikat tidak memiliki aturan, jadi pembunuhan diizinkan. Hanya 5 orang dari setiap aliansi serikat yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, mereka haruslah murid luar, yang berarti bahwa pertempuran tergantung pada mereka yang berada di peringkat fana. Lagi pula, sekte ini secara alami tidak akan mementingkan persatuan aliansi yang tidak bisa menghasilkan talenta. Talenta baru mewakili harapan dan masa depan. Sekte ini hanya bisa berkembang dengan aliran bakat yang konstan. Selain itu, sekte ini memiliki puluhan ribu murid, dengan hanya 1000 murid dalam. Semua orang di peringkat bumi telah berlatih teknik bela diri spiritual, yang berarti mereka adalah fondasi sekte. Masing-masing dari mereka dipelihara dengan sejumlah besar sumber daya, jadi kehilangan salah satu dari mereka akan menjadi pukulan besar bagi sekte. Karena membunuh diizinkan dalam pertempuran, para murid dalam tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Lagi pula, akan sangat disayangkan jika murid batin mati dalam pertempuran. Dengan demikian, hanya murid luar yang bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Meskipun disebut pertempuran aliansi serikat, itu tidak berbeda dengan kompetisi antara murid luar. Xin Yan sedang mengadakan pertemuan dengan hierarki atas Gunung Liontin di markas mereka. Xin Yan bertanya, masih belum ada kabar tentang Lin Yun? Tidak ada. Berita terakhir adalah setengah bulan yang lalu. Lin Yun berpartisipasi dalam misi pengawalan yang dikontrak oleh klan Gao dari kota Include. Namun, ada yang aneh dengan misi ini karena banyak orang yang kembali kecuali adik Lin. Ketika kami bertanya apakah saudara muda Lin telah meninggal dalam misi tersebut, mereka dengan tegas menyangkalnya. Namun, tidak ada yang mau mengungkapkan lebih lanjut tentang misi tersebut. Itu benar. Kepala suku klan Gao tampaknya telah mengeluarkan perintah agar semua orang menutup mulut mereka. Tak satu pun dari mereka yang bersedia berbagi apapun tentang misi tersebut. Seseorang bahkan melihat Bu Chen dari Sekte Suantian dan Xiaoran dari Villa Bulan Iblis, tapi wajah mereka berubah dan mereka langsung lari saat kami menyebut adik Lin. Xin Yan mengerutkan alisnya saat mendengar laporan itu. Mereka tidak hanya tidak dapat menemukan apapun tentang status Lin Yun saat ini, mereka juga tidak dapat menemukan apapun tentang misi tersebut. Hanya mereka yang berpartisipasi dalam misi yang tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, semua orang berbalik melawan Lin Yun ketika yang terakhir menyelamatkan mereka, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk memohon belas kasihan. Bagaimana mungkin ada orang yang berbagi sesuatu yang begitu memalukan? Selain itu, kepala suku klan Gao memerintahkan semua orang untuk tutup mulut ketika dia mengetahui apa yang terjadi. Masuk akal jika murid-murid Gunung Liontin tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang misi tersebut. Adapun Bu Chen dan Xiaoran, mereka trauma dengan Lin Yun setelah berlutut di lembah selama 3 hari penuh. Mereka juga sangat dipermalukan oleh kuda naga darah selama periode ini. Jadi wajar saja jika wajah mereka berubah saat mendengar nama Lin Yun. Xin Yan melihat sekeliling sebelum mengarahkan perhatiannya pada Mo Chen. Mo Chen, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Ada, tapi saya tidak yakin apakah itu pantas, kata Mo Chen setelah ragu-ragu. Bicaralah, kata Xin Yan. Saya bertanya secara pribadi dan seorang keturunan cabang klan Gao mengungkapkan sesuatu kepada saya. Mereka bertemu dengan kultivator pengembara tulang darah di hutan tulang darah dan dia mengatakan kepada saya bahwa leluhurnya ingin merahasiakannya. Selain itu, dia tidak akan mengatakan apapun tidak peduli seberapa banyak aku bertanya. Mo Chen menghela nafas dan akhirnya mengungkapkan berita buruk yang dia peroleh. Apa? Kata-kata itu membuat semua orang dari Gunung Liontin, termasuk Xin Yan, mengubah ekspresi wajah. Kultivator pengembara tulang darah terkenal karena kebrutalan mereka. Mungkinkah Lin Yun bertarung dengan mereka? Mata Xin Yan menjadi berair karena khawatir. Orang lain tidak akan mengetahuinya, tapi dia tahu bahwa Lin Yun juga mengambil misi untuk membunuh Sue Feng. Jadi ada kemungkinan besar Lin Yun akan bertarung jika dia bertemu dengan para kultivator pengembara itu.
Dia awalnya mengira bahwa Lin Yun telah menerima misi untuk membunuh Sue Feng secara tidak sengaja dan dia tidak akan benar-benar mengejar Sue Feng. Bagaimanapun, Lin Yun mungkin akan mati jika dia bertemu dengan Sue Feng. Selain itu, tidak masalah baginya jika dia menyerah pada satu misi setelah menyelesaikan 3 misi lainnya. Tapi itu mungkin tidak akan terjadi jika dia bertemu dengan kultivator pengembara tulang darah selama misi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak heran tidak ada satupun dari mereka yang mau mengungkapkan apapun. Saya khawatir kakak muda Lin. Pertempuran aliansi serikat akan dimulai dalam 2 bulan dan Gunung Liontin kita tidak memiliki peluang untuk menang jika saudara muda Lin tidak kembali. Saya mendengar bahwa Wang Yan melakukan kontak dengan Chu Haoyu setelah dia pulih dari lukanya. Bukan hanya Chu Haoyu yang disinggung oleh saudara muda Lin. Dia menyinggung semua murid di 10 besar dengan menerima begitu banyak misi peringkat A bintang 5 sendirian. Mereka pasti tidak akan mudah bagi kita jika mereka bertemu dengan murid-murid kita. Hierarki atas Gunung Liontin menyuarakan kekhawatiran mereka tentang masalah ini. Saudari senior Xin Yan, bagaimana menurut Anda? Pada akhirnya, semua orang menoleh ke Xin Yan. Kita tunggu saja sekarang. Adik laki-laki Lin bukanlah orang yang impulsif dan saya yakin dia masih hidup. Xin Yan memijat dahinya. Meskipun dia sakit kepala karena Lin Yun, dia tetap berusaha menghibur semua orang. Ketika semua orang pergi, mata Xin Yan menjadi rumit. Menang atau kalah dalam pertempuran aliansi serikat tidak menjadi masalah baginya karena mereka selalu bisa bertarung lagi tahun depan. Namun, akan sangat disayangkan jika Lin Yun meninggal. Kamu harus kembali hidup-hidup. Kakak akan patah hati jika kau mati. Desah Xin Yan. Sejak pertama kali dia bertemu Lin Yun, siluetnya telah terpatri dalam di hatinya. Itu bukan cinta. Dia hanya menyukai anak laki-laki itu karena ketekunan di matanya sangat mirip dengan dirinya saat itu. Di saat yang sama, di puncak yang lain, ada orang lain yang mengkhawatirkan Lin Yun dan keberadaannya. Seorang pemuda berpakaian biru berdiri dengan dingin dan mengeluarkan raungan sambil mengeluarkan segumpal aura pedang. Sinar pedang itu membeku di udara sebelum menusuk ke tebing dan menghilang. Kondensasi aura menjadi pedang. Kakak senior Zhang, Anda benar-benar jenius untuk sampai sejauh ini dengan teknik kultivasi mendalam yang canggih. Saya mendengar bahwa murid-murid peringkat bumi hanya berhasil mencapainya setelah mempraktikkan teknik kultivasi spiritual. Seseorang memuji Zhang Lei dan bertepuk tangan. Pemuda berpakaian biru itu secara alami adalah Zhang Lei yang terlibat konflik dengan Lin Yun di aula kontribusi. Zhang Lei menjawab dengan dingin, lalu kenapa? Murid-murid peringkat bumi hanya bergabung dengan sekte lebih awal dari kita. Apakah kamu mendapatkan apa yang aku inginkan? Misi Lin Yun tampaknya tidak berhasil. Dia bertemu dengan kultivator pengembara tulang darah di hutan tulang darah. Hidup dan matinya masih belum pasti. Orang itu segera memberikan laporannya kepada Zhang Lei. Senyum menyeramkan muncul di wajah Zhang Lei dan dia berkata, dia hanya sepotong sampah yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Akan aneh jika misi ini berjalan lancar untuknya. Tapi akan sangat disayangkan jika dia mati di tangan para kultivator yang mengembara. Apa aku masih perlu menindaklanjuti dia? Ya, bagaimanapun juga, hanya menyenangkan jika dia kembali ke sekte dalam keadaan hidup. Jawab Zhang Lei dengan sedikit niat membunuh yang berkedip-kedip di matanya. Bab 268 Untunglah kau masih hidup. Seperti kata pepatah, berita buruk lebih cepat menyebar daripada berita baik. Jadi hanya dalam satu malam, seluruh anggota sekte tahu bahwa Lin Yun bertemu dengan pengembara tulang darah di hutan tulang darah. Zhang Lei bukan satu-satunya yang tidak senang dengan Lin Yun. Semua orang yang berada di 10 besar juga tidak senang. Mereka adalah yang terbaik dari paviliun pedang Ling Qiao dan secara praktis bisa dipastikan bahwa mereka akan masuk ke peringkat bumi. Mereka sombong dan mereka tidak tahan dengan gangguan. Lin Yun telah membuat mereka marah dengan menerima misi peringkat 5 bintang A. Mereka secara alami tidak senang karena seorang pendatang baru melanggar aturan yang tidak terucapkan. Masalah ini tidak hanya menyangkut wajah mereka, tetapi juga mempengaruhi sumber daya mereka. Setiap misi mewakili hadiah yang cukup besar, termasuk batu giok spiritual kelas 2 yang berharga. Bagaimanapun, hadiah itu dimaksudkan untuk mereka oleh hierarki atas paviliun pedang Ling Qiao. Ada berbagai macam pertarungan dalam sekte dan sebagian besar terkait dengan sumber daya. Sumber daya juga dipisahkan ke dalam kelas yang berbeda. Setiap orang bisa mendapatkan sumber daya kelas rendah dan mereka bahkan bisa mendapatkan sumber daya kelas menengah jika mereka bekerja sedikit lebih keras. Tapi batu giok spiritual kelas 2 adalah sumber daya bermutu tinggi yang menjadi incaran semua orang.
Jadi untuk 10 besar, tidak menerima wajah tidak terlalu penting dibandingkan dengan sumber daya mereka yang diambil. Di sebuah paviliun yang terletak di suatu tempat di paviliun pedang Ling Qiao, dua orang yang memancarkan aura yang kuat duduk bersama. Dilihat dari aura mereka, mereka lebih kuat dari Zhang Lei. Aura mereka sangat kuat dan siapapun dapat mengetahui bahwa mereka luar biasa hanya dengan sekali lihat. Mereka berdua terkenal di paviliun pedang Ling Qiao dan banyak orang dari peringkat bumi tidak berani meremehkan mereka. Mereka adalah Jiang Feng dan Ye Xiu, masing-masing berada di peringkat kedua dan ketiga. Mereka selalu berada di tiga besar di peringkat fana dan mereka telah berada di sekte selama 2 tahun sekarang. Mereka tidak hanya terkenal di paviliun pedang Ling Qiao, tetapi mereka bahkan memiliki reputasi di Kekaisaran Qin yang agung. Tidak ada kesombongan yang terlihat di wajah mereka, tidak seperti murid-murid lainnya. Alih-alih kesombongan, mereka lebih terlihat berpengalaman. Meskipun mereka mungkin tampak tenang, tindakan mereka penuh dengan kebanggaan. Ye Xiu, apa kau sudah mendengar kabar itu? Tanya Jiang Feng sambil tersenyum. Keduanya adalah teman dan saingan pada saat yang sama. Ye Xiu tersenyum sambil menyeruput tehnya, tentu saja. Aku terkejut bahkan orang gila yang berkultivasi sepertimu pernah mendengarnya. Lin Yun ini adalah sosok yang cukup hebat, senyum Jiang Feng. Bagaimana mungkin aku tidak memperhatikannya sejak dia merebut misi peringkat A? Mata Ye Xiu berkilat dengan niat membunuh saat dia berbicara karena misi untuk membunuh Sue Feng awalnya adalah miliknya dan Jiang Feng. Kau tahu, aku mendengar bahwa kebanyakan orang yang bertemu dengan kultivator pengembara di hutan tulang darah akan mati, jawab Jiang Feng. Kurasa bukan itu masalahnya kali ini. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu melatih pedang tuan menjadi biasa? Dia baru berusia 17 tahun, jadi kesombongannya untuk menerima semua misi bintang 5 tidak bisa dihindari. Tapi mengingat kemampuannya, saya yakin bahkan jika dia tidak bisa melawan para kultivator pengembara, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri, kata Ye Xiu. Saudara Ye, Anda tampaknya memiliki pendapat yang baik tentang orang ini, kata Jiang Feng. Pendapat yang bagus. Ye Xiu tersenyum, aku bisa mengerti jika dia masih muda dan sombong, tapi ini masalah yang sama sekali berbeda jika dia mencoba memanjat kepalaku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat dan aku akan memberinya pelajaran saat dia kembali. Hati Jiang Feng menegang saat mendengar itu. Ye Xiu dikenal sebagai orang gila yang berkultivasi dengan temperamen yang tidak menentu. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Xiu bereaksi begitu kuat. Dia memiliki pandangan yang berbeda dengan Ye Xiu dalam hal ini dan dia tidak berharap Lin Yun bisa selamat dari cobaan seperti itu. Tetapi jika Lin Yun berhasil keluar dari ini hidup-hidup, dia benar-benar ingin bertemu dengan orang yang membunuh Wang Ning, berhasil melatih pedang tuan, dan merebut semua misi peringkat A bintang 5. Pada saat itu, dia tidak keberatan mengajari Lin Yun beberapa aturan. Ada satu hal lagi. Wang Yan melakukan kontak dengan Chu Haoyu saat dia kembali dan tampaknya dia mencoba menarik Chu Haoyu ke dalam persatuan tuan-tuan. Anda berada di aliansi bintang tunggal bersama dengan Chu Haoyu. Apa kau tahu apa yang dia pikirkan? Tanya Jiang Feng untuk mengubah topik. Tidak bisakah kau menebak? Chu Haoyu bahkan lebih fanatik dalam hal berkultivasi dan dia tidak suka pembatasan. Tentu saja dia tidak akan setuju. Tapi tidak pasti untuk 10 besar lainnya. Bagaimanapun, nama klan Wang masih memiliki bobot, jawab Ye Xiu. Chu Haoyu telah bergabung dengan sekte ini selama 2 tahun. Dia tidak memiliki nama selama tahun pertama, tetapi dia mengejutkan semua orang ketika dia menantang peringkat fana. Bahkan dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan seorang murid batin. Tapi dia tidak menantang peringkat lagi setelah dia dikalahkan oleh Bai Lixuan. Ada desas-desus bahwa Chu Haoyu ingin memasuki peringkat bumi dengan menginjak-injak Bai Lixuan. Chu Haoyu adalah monster asli yang dihormati oleh Jiang Feng dan Ye Xiu. Sambil meletakkan cangkirnya, Jiang Feng berpikir keras, menurut apa yang saya tahu, Wang Yan telah pergi mencari Chu Haoyu lagi dan dia tampaknya yakin bisa membuat Chu Haoyu bergabung dengan persekutuan tuan-tuan. Wang Yan pasti akan mencoba untuk kembali ke Gunung Liontin setelah menderita penghinaan yang begitu besar. Di tempat lain di paviliun pedang Ling Qiao, ada seorang pemuda berambut panjang sedang duduk sambil berkultivasi. Pakaian abu-abunya bebas dari debu, tapi kehadirannya sangat kecil sehingga dia mudah diabaikan. Paling tidak, dia tidak semenarik pedang di sampingnya. Tapi tidak ada murid yang akan meremehkannya. Selain para tetua, hanya para elit mengerikan dari sekte yang bisa tinggal di lokasi yang begitu besar. Tepat pada saat ini, ada seseorang yang mendaki gunung.
Dia dengan cepat ditemukan ketika dia berada 100 meter jauhnya dari pemuda berpakaian abu-abu itu. Kelopak mata pemuda berpakaian abu-abu itu bergetar dan dia membuka matanya dengan kilatan dingin sambil menghunus pedangnya. Tatapannya tajam, yang sangat kontras dengan pakaian sederhananya. Kakak senior Wang, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tertarik untuk bergabung dengan persatuan pria. Ini adalah ketiga kalinya kau datang ke sini. Apakah kata-kataku tidak jelas? Pemuda berpakaian abu-abu itu secara alami adalah Chu Haoyu, yang berada di urutan pertama dalam peringkat fana. Wang Yan tersenyum sebagai tanggapan. Auranya kuat dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia baru saja pulih dari cedera parah. Lebih jauh lagi, dia bahkan tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dia menatap Chu Haoyu dan berkata, aku sudah lama mendengar bahwa saudara muda Chu memiliki kekuatan yang sebanding dengan mereka yang berada di peringkat bumi. Tapi saya tidak berpikir itu adalah batas kekuatan Anda. Aku tidak suka mengulanginya. Kakak senior Wang, silakan pergi. Chu Haoyu tenang dan tenang bahkan saat menghadapi ahli terkenal seperti Wang Yan. Tidak ada fluktuasi di matanya. Dia sepertinya tidak peduli bahwa Wang Yan adalah keturunan langsung klan Wang dan bahkan mungkin patriark berikutnya. Dalam pandangannya, Wang Yan hanyalah seseorang yang telah bergabung dengan sekte lebih awal darinya. Bahkan, dia yakin bahwa dia bisa mengejar Wang Yan. Seperti kata pepatah, sesuatu tidak boleh diulang lebih dari 3 kali. Anda telah menolak saya 3 kali, tapi saya tetap di sini hari ini. Secara alami, saya memiliki kepercayaan diri hari ini. Wang Yan sepertinya tidak terpengaruh oleh sikap Chu Haoyu. Mehm. Chu Haoyu mengangkat alisnya dan tersenyum, lalu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Apa karena kamu keturunan langsung dari klan Wang? Jangan beri aku itu. Seseorang memberiku sebuah tanda dan berkata bahwa kamu tidak akan menolakku jika aku menunjukkannya padamu. Wang Yan kemudian mengeluarkan sebuah plakat batu giok dengan ukiran burung yang sangat indah di atasnya. Ketika Wang Yan mengeluarkan plakat giok, senyum di wajah Chu Haoyu membeku. Dia mengambil plakat giok dan memeriksanya dengan cermat sebelum berbicara, saya tidak pernah menyangka bahwa kakak senior Wang bekerja untuk Tuan Muda, itu. Tuan Muda adalah naga di antara manusia, jadi merupakan kehormatan bagiku untuk bekerja untuknya. Dia sangat menghargaimu. Plakat giok ini menjadi milikmu selama kamu menganggukkan kepala, Wang Yan tersenyum. Dia puas dengan tanggapan Chu Haoyu sekarang. Chu Haoyu mulai ragu-ragu. Dia tahu apa yang diwakili oleh plakat giok itu. 1 tahun yang lalu dia bertarung dengan seseorang yang juga mengenakan plakat giok serupa. Saya setuju. Keraguan Chu Haoyu menghilang. Wang Yan bersuka cita ketika Chu Haoyu akhirnya setuju. Dia yakin dengan pertempuran aliansi serikat sekarang karena Chu Haoyu ada di sana. Dia sangat menantikan untuk melihat ekspresi wajah Xin Yan. Tiba-tiba, murid-murid persatuan tuan-tuan yang menunggu di luar bergegas mendekat dengan tergesa-gesa. Wajah Wang Yan menjadi marah saat dia menanyai mereka, tidak bisakah kalian melihat bahwa saya sedang berbicara dengan junior brother Chu sekarang? Tidak apa-apa. Ini urusan bisnis resmi, jadi biarkan dia bicara, jawab Chu Haoyu. Wang Yan menoleh ke murid itu dan berkata, silakan. Tetapi murid itu mulai ragu-ragu dan melirik Chu Haoyu. Chu Haoyu tersenyum dan menjawab, aku akan pergi dulu untuk saat ini. Adik laki-laki Chu, Anda tidak perlu menganggap diri Anda sebagai orang luar. Saudara muda Chu sekarang menjadi anggota persatuan pria mulai hari ini dan dia tidak perlu mendengarkan siapapun selain saya. Sekarang bicaralah, kata Wang Yan. Murid yang masuk terkejut sebelum dia dengan cepat melaporkan, saudara senior, ada berita penting dari saudara kita yang lain bahwa Lin Yun terlihat di luar paviliun pedang Ling Qiao. Itu tidak mungkin. Wajah Wang Yan berkerut. Bagaimanapun juga, rumor mengatakan bahwa Lin Yun dibunuh oleh kultivator pengembara tulang darah. Bagaimana mungkin Lin Yun bisa kembali secepat itu? Bahkan jika Lin Yun berhasil bertahan hidup, dia harus kembali hanya setelah menyelesaikan misinya. Bukankah dia khawatir dengan hukuman karena kembali begitu cepat? Tidak ada yang mustahil. Dia hampir kehilangan nyawanya, jadi mengapa dia berani melanjutkan misi? Dia hanya akan bisa mengakui ketidakmampuannya sendiri setelah mengalami beberapa cobaan. Misi peringkat A bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh siapapun sesuka hati, jelas Chu Haoyu. Itu benar. Memang seharusnya begitu. Untung dia tidak mati. Mata Wang Yan berbinar dan dia tersenyum. Tapi bukannya senyum yang hangat, senyumnya menjadi semakin dingin. Bab 269 dalam sekejap mata. Semua orang terkejut ketika berita tersiar bahwa Lin Yun telah muncul.
Bagaimanapun juga, berita tentang Lin Yun yang bertemu dengan para kultivator pengembara di hutan tulang darah telah menyebar dengan liar selama beberapa hari terakhir. Semua orang telah mengatakan bagaimana Lin Yun meninggal dan banyak orang menertawakannya karena kurang ajar. Aturan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilanggar. Dengan menerima misi peringkat A saat dia baru berada di tahap ketiga dari ranah persilatan yang mendalam, Lin Yun telah memberikan tamparan pada semua orang. Semua orang merasa bahwa Lin Yun pantas mendapatkannya ketika mereka mendengar tentang kematiannya. Murid-murid dari Persatuan Tuan-Tuan bahkan merayakannya. Sudah sepantasnya karena Lin Yun telah mempermalukan mereka beberapa bulan yang lalu. Namun, kegembiraan mereka hanya berlangsung sebentar dan mereka bahkan tidak sempat menikmatinya karena Lin Yun muncul kembali dengan cepat. Berita ini mengejutkan semua orang. Dia sudah kembali. Zhang Lei tertegun saat menerima berita itu. Namun sesaat kemudian, dia tersenyum, dia kembali secepat itu. Dia pasti belum menyelesaikan misinya. Saya tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi padanya. Zhang Lei segera pergi tanpa menoleh ke belakang. Kakak senior Zhang sangat marah. Dia sudah ingin memberi pelajaran pada anak nakal itu di aula kontribusi, tapi dia terpaksa berhenti. Kakak senior Zhang sudah menunggu selama 3 bulan terakhir, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Ayo pergi dan lihatlah. Kita harus mengingatkan kakak senior Zhang untuk tidak membunuh siapapun. Lagi pula, akan merepotkan jika Gunung Liontin mengejar masalah ini. Para murid yang memiliki hubungan persahabatan dengan Zhang Lei bergegas keluar. Seorang pria dan seekor kuda tiba di bawah paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun memandangi paviliun pedang Ling Qiao di atas kuda dengan penuh emosi. Dia berhasil mengumpulkan kristal darah, mengawal Bai Qius Hui, membunuh Sue Feng, dan menemukan buah aliran emas. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata dan dia akhirnya menyelesaikan 4 misi. Dia masih mengingat dengan jelas perpisahannya dengan Xin Yan di Gunung Liontin. Begitu banyak yang telah berubah hanya dalam waktu 3 bulan. Dia membuat terobosan dalam kultivasinya, tinju naga harimau, sutra pedang Ziyuan, dan dia bahkan bisa memadatkan auranya menjadi pedang sekarang. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk membentuk segel gagak emas. Dia yakin bahwa meskipun dia tidak menggunakan pedang tuan, tidak banyak orang di sekte itu yang bisa bersaing dengannya. Dia bahkan memiliki keuntungan saat menghadapi para elit sekte di tahap kelima, belum lagi dia mendapatkan panen lebih dari 100.000 giok spiritual. Selain itu, dia juga memiliki pedang pemakaman bunga yang sekarang sebanding dengan artefak kosmik. Saatnya menyerahkan misi. Imbalannya berlimpah dan dia mengharapkan setidaknya 1000 batu giok spiritual kelas 2. Batu giok spiritual kelas 2 lebih langka daripada batu giok spiritual kelas 1. Esensi di dalamnya juga lebih murni. Itu adalah daya tarik yang fatal bagi semua murid. Lin Yun turun dari kudanya dan berjalan maju dengan antisipasi. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk tiba di aula kontribusi, tetapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya mendarat padanya tepat ketika dia akan menaiki tangga. Bukankah itu Lin Yun? Bukankah dia mati di hutan tulang darah? Dia benar-benar beruntung bisa keluar hidup-hidup bahkan setelah bertemu dengan kultivator pengembara tulang darah. Aku ingin tahu apakah dia menyelesaikan misinya. Sudah bagus kalau dia bisa keluar hidup-hidup. Aku yakin dia telah berlari untuk hidupnya seperti anjing dan gagal menyelesaikan misi. Konsekuensinya tidak akan baik baginya karena gagal dalam misi. Apa dia pikir dia bisa menantang 10 besar di peringkat fana setelah membunuh Ye Liuyun? Betapa naifnya. Secara alami, dia akan membayar harga karena sombong. Diskusi terdengar di aula kontribusi setelah semua orang memandang Lin Yun dengan kaget. Mereka memiliki kegembiraan di wajah mereka ketika mereka melihat Lin Yun. Lin Yun menjadi terkenal 3 bulan yang lalu ketika dia membunuh Ye Liuyun dan kemudian dia mengambil 4 misi peringkat A di aula kontribusi. Kejadian ini menimbulkan keributan besar, terutama karena Lin Yun sampai bertarung melawan Zhang Lei di aula kontribusi. Peristiwa ini membuat banyak orang iri, yang menyebabkan mereka mengharapkan yang terburuk. Dalam hal ini, karena Lin Yun kembali sebelum tanggal jatuh tempo, mereka percaya bahwa dia pasti belum menyelesaikan misi. Jadi mereka dengan penuh semangat menunggu untuk melihat Lin Yun mempermalukan dirinya sendiri. Lin Yun tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat bagaimana semua orang menanggapi. Dia mengenakan topeng iblis setelah membunuh Sue Feng untuk menghindari masalah saat mencari buah aliran emas. Pada gilirannya, semua orang mengira dia sudah mati. Adapun kepulangannya yang lebih awal, dia menghemat waktu 2 bulan karena dia menyelesaikan misi pengawalannya dan membunuh Sue Feng selama perjalanan yang sama. Lin Yun merasa geli.
Dia ingat bagaimana semua orang menyapanya dengan hormat saat dia datang untuk menerima misi di aula kontribusi. Bagaimanapun, dia masih menjadi pusat perhatian setelah membunuh Ye Liuyun. Tapi saat ini, semua orang menatapnya dengan aneh dan tidak ada yang datang untuk menyapanya. Apakah ada makna tersembunyi di balik tindakan mereka? Lin Yun menggelengkan kepalanya dalam hati dan tidak terlalu memikirkannya. Dia melihat ke aula kontribusi yang megah dan melanjutkan perjalanannya. Tapi saat dia melangkah maju satu langkah, sekelompok orang tiba-tiba datang ke arahnya. Orang yang memimpin kelompok itu melangkah dengan langkah kaki yang kokoh. Aura membunuh terpancar darinya saat dia berjalan. Dia seperti pedang terhunus karena suara dengungan pedang samar-samar terdengar. Kakak senior Zhang. Dia bereaksi agak cepat terhadap berita itu. Kakak senior Zhang pasti menugaskan seseorang untuk memperhatikan Lin Yun. Semua orang terkejut saat melihat Zhang Lei. Mereka menduga bahwa dia akan muncul karena konfliknya dengan Lin Yun sejak 3 bulan yang lalu. Namun, mereka tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Lin Yun melirik Zhang Lei dan merasa kesal karena yang terakhir ini terus berdengung di sekelilingnya seperti lalat. 10 besar di peringkat fana sangat terkenal, tapi Lin Yun tidak takut pada mereka karena dia bahkan membunuh Sue Feng. Adik laki-laki Lin, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Zhang Lei dengan senyum ceria. Kali ini, mereka tidak berada di aula kontribusi. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Saya di sini untuk menyerahkan misi, kata Lin Yun. Dia menatap Zhang Lei seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Menyerahkan misi Anda. Ada apa dengan kepalamu? Zhang Lei tertawa terbahak-bahak dan tidak menyembunyikan ejekan di wajahnya. Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku, jawab Lin Yun dengan acuh tak acuh. Dia mengabaikan Zhang Lei dan bergerak untuk memasuki aula kontribusi. Tapi saat Lin Yun hendak melewati Zhang Lei, sebuah tinju tiba-tiba terbang ke arahnya. Fluktuasi yang beriak menunjukkan kultivasi tahap kelima Zhang Lei, yang mengejutkan Lin Yun dan membuatnya mundur 10 langkah. Apakah saya mengizinkan Anda pergi? Senyuman menghilang dari wajah Zhang Lei dan sikap dingin dalam kata-katanya bergema. Ada beberapa orang di sini juga di tahap kelima, tetapi mereka gemetar di bawah tekanan yang dilepaskan Zhang Lei. Sungguh menakutkan. Apakah itu kekuatan seseorang yang berada di 10 besar? Sepertinya seni matahari terbakar Zhang Lei sudah berada di tahap kelima atau paling tidak, itu dalam penguasaan yang lebih besar. Kamu benar-benar tidak bisa meremehkan siapapun yang berada di 10 besar di peringkat fana. Itu hanya sebuah kepalan tangan, tapi itu menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya energi asal Zhang Lei. Hanya itu yang kamu punya. Zhang Lei mencibir dan menyerang lagi sebelum Lin Yun bisa mendapatkan pijakan. Energi asalnya berdesir dan dia menyerangkan 3 kilatan pedang, yang memaksa Lin Yun mundur sekali lagi. Sinar pedangnya menusuk ke tanah dan berfluktuasi sebentar sebelum menghilang. Aura yang memadat menjadi pedang. Seru penonton. Mereka merasa tidak bisa dipercaya karena mereka mendengar bahwa hanya mereka yang berlatih teknik kultivasi spiritual yang bisa memadatkan aura mereka menjadi pedang. Ketika semua orang melihat Zhang Lei lagi, wajah mereka berubah. Ini pasti arti dari seorang jenius. Zhang Lei benar-benar layak berada di 10 besar peringkat fana. Lin Yun, apakah kamu pikir aku di sini untuk mengenang masa lalu bersamamu? Zhang Lei melangkah maju dan melanjutkan dengan suara dingin, hentikan aktingnya. Sudah kubilang aturan itu harus ditepati, jadi kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, saya akan membuat Anda merangkak kembali ke Gunung Liontin. Penjelasan? Penjelasan apa? Cibir Lin Yun. Zhang Lei hanya berhasil membuatnya mundur 10 langkah karena dia terkejut. Dia tidak tahu dari mana Zhang Lei mendapatkan kepercayaan dirinya. Anda bisa bekerja keras jika Anda tidak berbakat, tetapi tidak ada yang bisa Anda lakukan tentang kebodohan. Kamu sedang merayu kematian. Zhang Lei meraung marah ketika dia melihat Lin Yun bertingkah seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bahkan sampai menghunus pedangnya. Semua orang di sekitarnya terdiam ketika mereka melihat Zhang Lei menghunus pedangnya. Mereka tahu bahwa dia serius sekarang. Apakah Lin Yun benar-benar tidak takut? Bukankah dia telah belajar dari pengalamannya setelah dia hampir mati oleh para kultivator yang mengembara di hutan tulang darah? Aku selalu menganggapmu sebagai orang yang cerdas, tapi sepertinya aku membuat kesalahan. Kamu berani bertanya padaku apa yang aku inginkan penjelasannya. Baiklah, aku akan memberitahumu tentang hal itu setelah kau berlutut di tanah. Sinar pedang yang cemerlang melintas, menyebabkan semua orang menutup mata mereka. Mereka dikejutkan oleh kekuatan dalam niat pedang itu.
Jejak kemarahan akhirnya muncul di mata Lin Yun. Tepat sebelum sinar pedang mencapainya, Lin Yun mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan, mengeksekusi lukisan naga. Lin Yun dengan jelas menerkam ke depan seperti harimau, tapi hanya auman naga yang bisa didengar saat dia melayangkan pukulannya. Ada juga aura samar yang mengalir di sekelilingnya, yang terlihat seperti tinta yang secara bertahap terbentuk menjadi naga. Pukulannya langsung menghancurkan niat pedang Zhang Lei, menghasilkan ledakan keras yang membuat Zhang Lei terbang menjauh. Dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, membuat semua orang tercengang. Setelah semua orang pulih dari keterkejutan mereka, mereka berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Apa yang baru saja mereka saksikan? Lin Yun mengirim Zhang Lei terbang hanya dengan satu pukulan. Bab 270 bicara. Zhang Lei jatuh ke tanah kesakitan dan wajahnya tampak lelah. Matanya mencerminkan rasa takut dan terkejutnya. Lukisan naga adalah bentuk kelima dari tinju naga harimau dan tidak banyak murid di Sekte Suantian yang berhasil mempraktekkannya. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa Lin Yun telah mencapai penguasaan yang lebih besar di dalamnya. Tapi sebagai murid Paviliun Pedang Ling Qiao, lukisan naga yang dieksekusi oleh Lin Yun bahkan lebih kuat daripada yang digunakan oleh murid-murid Sekte Suantian. Sialan, aku akan membunuhmu hari ini. Zhang Lei meraung dan menghantamkan tinjunya ke tanah. Dia melompat dari tanah, menimbulkan awan debu di luar aula kontribusi. Tinjunya membuat tanah bergetar. Zhang Lei meraih pedangnya dan berlari keluar, mengedarkan seni matahari terbakar di dalam tubuhnya. Matanya mulai berkobar dengan api dan rambutnya berkibar tertiup angin. Di sisi lain, Lin Yun mulai kehilangan kesabarannya saat kemarahan menumpuk di matanya. Siapapun yang tidak bodoh bisa membedakan mereka dari pertukaran sebelumnya, tapi Zhang Lei masih dengan bodohnya menyerang Lin Yun. Apakah Zhang Lei benar-benar berpikir bahwa Lin Yun tidak memiliki temperamen? Lin Yun mengangkat kakinya dan menuangkan energi asal dari dua teknik kultivasi ke kaki kanannya sebelum menendang. Retakan mulai terbentuk di tanah dan kaki Lin Yun melesat dengan aura pedangnya. Serangannya menimbulkan awan debu di luar aula kontribusi dan semua orang berjuang untuk menstabilkan diri mereka sendiri. Adapun Zhang Lei, dia sekali lagi terlempar jauh. Kakak senior, murid-murid dalam aliansi serikat yang sama dengan Zhang Lei berseru dan segera menghampirinya. Tapi begitu mereka berdiri, mereka merasakan tatapan dingin yang diarahkan pada mereka. Mereka mengangkat kepala mereka dan melihat Lin Yun menatap mereka. Mereka berbalik untuk melihat kembali ke arah Zhang Lei yang sedang berjuang untuk berdiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bergerak, jadi wajah mereka menjadi pucat. Sungguh perasaan yang mengerikan karena tidak bisa bergerak di bawah tatapan mata Lin Yun. Rasanya bahkan lebih menakutkan daripada diselimuti oleh aura tidak menyenangkan dari seorang kultivator pengembara. Lin Yun, jangan berlebihan. Konsekuensi dari kegagalan misi bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Bahkan Xin Yan pun tidak bisa menyelamatkanmu. Zhang Lei menatap Lin Yun dengan marah. Dan apa hubungannya denganmu? Lin Yun bertanya dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Zhang Lei sangat marah, tapi dia tidak tahu harus berkata apa ketika Lin Yun menanyakan pertanyaan itu. Lin Yun mendesaknya lagi, apakah itu ada hubungannya denganmu? Benarkah? Dia bertanya. Untuk beberapa alasan, dua kata sederhana itu mengirimkan ketakutan yang mendalam ke dalam hati Zhang Lei. 3 kilatan pedang melesat ketika Lin Yun menjentikkan jarinya, menjepit Zhang Lei. Tidak sulit karena dia sudah berjuang untuk bangkit kembali. Kilatan pedang itu bertahan selama 4 tarikan nafas sebelum menghilang. Pedang itu 4 kali lebih kuat dari yang dilepaskan oleh Zhang Lei. Awan debu perlahan-lahan menyebar dan semua orang berseru ketakutan pada Lin Yun. Ini tidak ada hubungannya denganku. Zhang Lei akhirnya menyerah dari rasa sakitnya. Apakah aku harus memberimu penjelasan? Lin Yun tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan Zhang Lei bahkan setelah yang terakhir menyerah. Zhang Lei diliputi oleh rasa takut dan kakinya tidak mau berhenti gemetar. Dia bisa merasakan bahwa Lin Yun sangat marah, tapi dia tidak tahu bagaimana harus membalas. Tapi ketika dia melihat Lin Yun perlahan mendekat, dia akhirnya menjawab dengan suara gemetar, kamu tidak perlu memberiku penjelasan. Adik laki-laki Lin, kamu pasti salah paham dengan kata-kataku. Namun, Lin Yun masih berjalan mendekat. Dia meninggikan suaranya dan bertanya, bukankah kau mengatakan bahwa kau membutuhkan penjelasan dariku? Lingkungan sekitar hening karena tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Lei datang dengan maksud untuk menginjak-injak Lin Yun karena gagal dalam misi. Namun, dialah yang berakhir di tanah dengan gemetar ketakutan.
Hanya 3 bulan telah berlalu, tapi sekarang Zhang Lei tidak ada apa-apanya di mata Lin Yun. Lin Yun begitu mendominasi dan mereka yang mengejeknya sebelumnya mulai gemetar dengan gelisah. Mereka takut Lin Yun akan mengalihkan perhatiannya pada mereka. Zhang Lei memasang ekspresi pahit saat dia melihat Lin Yun mendekat. Tekanan yang dia rasakan saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Setiap langkah kaki dari Lin Yun terdengar seperti lonceng iblis yang berdering di dalam hatinya. Bicaralah. Penjelasan apa yang kau inginkan dariku? Teriakan Lin Yun terdengar seperti sambaran petir yang bergemuruh dan semua orang gemetar mendengarnya. Zhang Lei pada awalnya adalah orang yang menginterogasi, tetapi keadaan telah berubah. 3 pertanyaan dari Lin Yun membuat Zhang Lei tidak bisa berkata-kata dan gemetar ketakutan. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lutut Zhang Lei jatuh dengan keras saat dia berlutut di tanah. Ini merupakan pukulan besar di hati semua orang. Zhang Lei berada di 10 besar peringkat fana, tapi dia sekarang berlutut dari 3 pertanyaan Lin Yun. Adegan ini mengejutkan semua orang. Banyak orang melebarkan mulut mereka karena terkejut. 10 besar di peringkat fana adalah raja-raja di sekte luar dan mereka tidak perlu takut. Mereka mendominasi dan kata-kata mereka mewakili hukum. Jika ada yang memprovokasi mereka, mereka tidak hanya harus memohon belas kasihan dengan berlutut, tetapi mereka juga harus mengakui kesalahan mereka. Namun, Zhang Lei yang berlutut di tanah menghancurkan citra tersebut. Sebaliknya, penghinaan ini dilakukan oleh seorang pemuda bernama Lin Yun. Seorang pemuda yang menjulang tinggi di sekte luar seperti naga. Adik muda Lin, saya minta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya, kata Zhang Lei sambil berlutut. Apakah saya memiliki kualifikasi untuk berjalan di sini? Lin Yun menanyainya dengan tenang tanpa riak di wajahnya. Bisa, jawab Zhang Lei. Bisakah saya menerima misi bintang 5? Tanya Lin Yun. Boleh, jawab Zhang Lei sambil menggertakkan giginya. Lin Yun melanjutkan, bolehkah aku melanggar aturan? Boleh, jawab Zhang Lei sekali lagi. Zhang Lei tidak memiliki kemarahan saat dia berlutut di hadapan Lin Yun. Dia hanya meminta Lin Yun untuk tidak menyiksanya lagi. Dia tidak ingin melalui interogasi yang menyiksa lagi. Dengan kotak pedang di punggungnya, Lin Yun menatap Zhang Lei dan bertanya, lalu kenapa kamu berlutut? Aku tidak berani berdiri tanpa seizinmu. Kata-kata Zhang Lei menghancurkan hati banyak orang, terutama mereka yang berasal dari aliansi serikat yang sama dengan Zhang Lei. Kalau begitu, lanjutkan. Tetap berlutut selama berapa lama pun kamu membuat orang lain berlutut. Lin Yun berbalik dan menuju ke aula kontribusi. Sosok Lin Yun sangat mengesankan di mata semua orang. Kemudian, para penonton menghela nafas saat melihat Zhang Lei berlutut. Emosi yang rumit memenuhi para penonton saat mereka mengamati siluet Lin Yun. Pada saat itulah mereka akhirnya menyadari bahwa seorang jenius yang mengerikan telah lahir di paviliun pedang Ling Qiao.